Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dahu. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka kajian ini dengan niat. Yang pertama, niat i'tikaf di masjid ini. Nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini selama aku berada di dalam masjid ini, sunnah karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan selama kita duduk di majelis ini, Allah catatkan sebagai nilai ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, kita berharap kita niatkan ngaji sebagai menegakkan syiar agama, sehingga tampak di daerah kita agama masih tampak kuat, tampak kokoh saat ketika pengajian, saat ketika majelis ya, diramaikan, saat ketika masjid dimakmurkan. Maka itu sebagai wujud tanda dari syiar agama itu baik dan syiar agama itu kuat. Mudah-mudahan semuanya termasuk dari orang yang mengagungkan dan mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga niat dari menuntut ilmu li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nanti di akhir kita akan mendoakan almarhum Bapak Jamingan yang sudah berapa tahun? Sudah yang keberapa ini, Pak? Berapa? 2 tahun? Iya, Pak. Iya, tolong Jai. Insyaallah kita mendoakan untuk almarhum Bapak Jamingan bin Manguntono dan almarhum Bapak Zainal Abidin bin Kasuma, almarhumah Ibu Janewar binti Zakaria, almarhum Nasril bin Zainal Abidin, almarhumah Rawanan binti Adam, yang dimana bukan hanya fadilah doa yang nanti kita panjatkan kepada Allah, tapi kita hadiahkan pahala majlis. Biasanya kan orang ngundang ya, ngundang orang lain untuk mendoakan. Kita mengharapkan orang tersebut membaca surah Fatihah, orang itu baca Yasin, baca ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas. Kita hadiahkan untuk almarhum yang meninggal. Tapi ada satu amalan-amalan baik yang banyak juga dilupakan orang. Apa itu? Kita ngumpulkan orang untuk mengaji, atau kita minta pahala ngaji itu kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Biasanya orang mikir kirim arwah itu kirim Yasin ya. Jadi apapun bentuk ibadah kita hadiahkan kepada si fulan bin fulan, maka insya Allah pahalanya akan sampai kepadanya. Dan justru kalau kita melihat dari sisi fadilah keutamaan, pahala majelis ilmu itu lebih besar. Ya, seseorang kalau tanpa ilmu tidak akan mau punya semangat untuk membaca la ilaha illallah, tidak mau membaca surah Yasin kalau tanpa ilmu. Sehingga seseorang mau ngirim Fatihah kepada orang tuanya itu karena dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Sehingga kita niatkan duduk majelis ta'lim ini nanti kita khususkan kepada almarhum almarhumah yang namanya sudah disebutkan tadi. Melanjutkan daripada kajian kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah li Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Masih melanjutkan daripada fadail, daripada fadilah keutamaan salat.
Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ubadah bin Samit mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ma min 'abdin, tidak ada dari seorang hamba, yasjudu lillahi sajdatan, yang sujud untuk Allah sekali sujud, sujud karena Allah, untuk Allah, dan mengharapkan ridho dari Allah, sujudnya ikhlas. Ya, sujud lillah itu apa? Sujudnya ikhlas. Orang kalau sujud ikhlas, ada sisi kenikmatan Pak di dalam hati. Ya. Orang kalau sujudnya ikhlas, akan ada sisi kenikmatan. Ikhlas dalam artian apa? Murni penghambaan ini hanya untuknya. Ikhlas itu bukan artinya lillahi ta'ala, bukan hanya makna itu, bukan karena Allah Ta'ala. Terkadang orang nyebut lisannya lillahi ta'ala, tapi hatinya kosong dari makna lillahi ta'ala. Jadi saat ketika sujud lillahi ta'ala, artinya apa? Dia merasakan betul penghambaan ini hanya untuknya, dan dialah satu-satunya Tuhan, dan dialah Tuhan satu-satunya pemilik alam semesta yang memang berhak untuk disembah. Hadirkan rasa itu, itulah makna ikhlas. Pasti rasanya lain. Kita itu kalau sudah mengagungkan sesuatu, pasti ada makna berlawanan yang ada pada diri kita. Kita kalau mengakui suatu kebesaran, artinya kita sedang menganggap diri kita kecil. Orang itu tidak akan menganggap yang lain besar kalau selagi dirinya menganggap besar. Ini catat baik-baik ini. Kenapa seseorang sangat begitu sulit merasakan nikmatnya sholat? Karena saat sholat dia betul-betul belum mengecilkan diri dan belum membesarkan Allah. Padahal saat takbiratul ihram itu Allahu Akbar, itu rukun. Takbiratul ihram itu rukun. Orang sholat tanpa takbiratul ihram tidak sah. Syarat kunci masuk sholat takbiratul ihram. Baca takbir dulu baru sah. Artinya apa? Agungkan Allah dulu, baru engkau akan mendapatkan hakikat sholat. Kalau ngaji fikih ya, yang kita kaji ini rukun baca takbir. Selesai baca takbir, apalagi membaca surah Fatihah, berdiri bagi yang mampu, ya, lalu membaca surah Fatihah. Tapi makna hakikat daripada takbiratul ihram, seseorang tidak akan ruhnya dianggap sholat ketika pas takbir dia masih menganggap dirinya besar. Kalau masih menganggap dirinya besar, dia tidak akan bisa melihat kebesaran Allah. Orang paling enak itu kan menyandar. Ya, kita itu saat lemah, tahu kita cari kawan cerita, Pak. Ibu-ibu ketika lagi punya masalah, cari kawan cerita. Dianggapnya kawan bercerita itu sebagai sandaran. Jadi kalau sudah cerita dia ngomong, aduh lega kalau sudah cerita nih rasanya. Dada saya tadi sesak, sekarang lega. Kenapa? Manusia mencari sandaran, tahu dirinya lemah. Jadi sudah bercerita, ada sisi kenikmatan dalam jiwa, gitu dah. Nah, hamba yang sadar dirinya kecil, yang sadar dirinya lemah, saat ketika sujud di hadapan Allah dengan makna seperti ini, dengan rasa bahwa dirinya dimiliki, dirinya hina, dirinya kecil, tak milik, tak punya apapun, lalu menyadari kebesaran Allah. Sujud ini hanya untuknya, cuma Allah yang layak untuk disembah. Pasti rasanya nikmat. Coba dipraktekin pas sujud. Anggap diri kita ini orang paling hina, tak punya kekuatan apapun, lalu dalam hati merasakan keagungan Allah. Pasti rasanya beda kayak sujud-sujud biasanya. Ya. Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan, tidak ada dari seorang hamba yang sujud untuk Allah. Menyadari memang Allah zat yang maha berhak untuk disembah. Bukan karena Allah disembah karena Allah mau memberikan sesuatu dan untuk sesuatu. Orang kadang kan mau nyembah Allah karena ada satu kepentingan. Entah itu kepentingan surga atau kepentingan hajat yang dia mau. Aduh hidup ini sempit nian, aduh saya sholat lah. Aduh hidup ini sempit nian, hijrah ah. Rezeki sempit nian, baca surah Waqiah. Ya. Jadi
satu amalan yang dilakukan karena kepentingan diri belum sepenuhnya dikatakan ikhlas. Ya, tapi ikhlas adalah saat ketika mengakui bahwa Allah adalah zat yang memang berhak untuk disembah. Suatu hari Rabi'ah itu pernah keliling-keliling, beliau bolak-balik sambil bawa ember yang berisi air, Rabi'atul Adawiyah. Lalu orang mengatakan, kenapa si Rabi'ah kok keliling-keliling bawa air begini? Lalu ditanya, wahai Rabi'ah, kenapa, apa yang kau lakukan? Lalu Rabi'ah mengatakan, saya ingin pergi ke neraka, lalu saya ingin membuang air ini ke neraka supaya api neraka itu padam, supaya orang beribadah tidak karena berharap dan takut surga. Nah, ini Rabi'atul Adawiyah ngajarkan ke kita. Itu yang disebut ikhlas. Ikhlas itu bukan lillahi ta'ala, bukan hanya saja terjemah lillahi ta'ala, tapi ikhlas saat ketika tak ada lagi yang berhak disembah kecuali Allah. Satu pusat perhatian kita, itulah ikhlas. Saat menyadari tak ada kemampuan yang kita punya, itulah ikhlas. Saat merasa kita munajat di hadapan Allah, kita sholat, kita merasa bahwa sholat ini adalah panggilan dari Tuhan, bukan dari kemampuan dan dari kekuatan kita. Itulah ikhlas. Merasa betul, ya Allah, Engkau undang kami untuk berada di hadapan-Mu, untuk munajat di hadapan-Mu. Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau mudahkan lisan hamba untuk menyebut asma-Mu. Dalam hati dipenuhi rasa syukur bahagia. Itulah ikhlas. Ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba yasjudu lillah sajdatan, yang sujud untuk Allah satu kali sujud, illa kataballahu lahu biha hasanah, kecuali Allah menuliskan untuknya kebaikan, wa maha anhu biha sayyi'atan, dan menghapus dengan barokah sujud tersebut keburukan. Jadi sujud di hadapan Allah dihapuskan dosa, dinaikkan derajat. Wa rafa'alahu biha darajatan, dan Allah mengangkatkan untuknya sebabnya, sebab sujud, satu derajat. Fastakthiru minas sujud, maka perbanyaklah sujud. Makin kita merendah di hadapan Allah, makin Allah muliakan dan makin Allah tinggikan. Makin sedikit kita sujud merendah di hadapan Allah, makin Allah hinakan diri kita. Satu, kalau pengen mulia itu satu, merendah di hadapan Tuhan. Ya, kalau pengen mulia, satu caranya, yaitu merendah di hadapan Allah. Ya. Nabi SAW bersabda, man tawadhu'a lillah rafa'ahu, siapa yang tawadhu, merendah diri karena Allah dan melihat kebesaran Allah, Allah angkat derajatnya. Wa man takabbara, siapa yang sombong. Sombong itu apa? Merasa memiliki atas kepemilikan apapun, itu sudah sombong, Pak. Sombong itu bukan berarti, oh ini aku nih. Bukan hanya itu. Tidak ada lagi orang nih, cuman aku nih, bukan cuman itu sombong. Sombong itu saat kita merasa diri kita memiliki satu kepemilikan sekecil apapun, itu sudah dikatakan sombong. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga dengan aman, dengan selamat orang yang hatinya ada kesombongan sedikit, punya rasa kepemilikan. Maksudnya rasa kepemilikan apa? Oh, saya punya kekuatan, saya punya ilmu, saya punya ini, saya punya ini. Itu sudah termasuk sombong. Mengakui sesuatu yang bukan milik kita, itu ya sombong. Ya. Fastakthiru minas sujud, perbanyaklah sujud. Artinya apa? Merendahlah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Tundukkanlah setunduk-tunduknya di hadapan Allah. Bukan hanya jasadnya yang kita tundukkan, tapi juga rasa hati kita hanya untuk Allah. Wa min dzalika, dan termasuk keutamaan salat. Anna salata, sesungguhnya salat khairu mawdu'in syara'ahu Allah Ta'ala, sebaik-baik judul yang telah Allah syariatkan, sebaik-baik syariat yang telah Allah buat untuk kita.
Itu salat, judul salat ya. Rawat Tabrani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu khairu mawdu'in, salat itu sebaik-baik maudhu', sebaik-baik ibadah, sebaik-baik judul ibadah. Faman istata'a an yastakthir, maka siapa yang mampu memperbanyak salat, falyastakthir, maka hendaklah memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Imam Ali Zainal Abidin, cucunya baginda sallallahu alaihi wasallam, cicitnya ya, digelar dengan Zainul Abidin. Apa itu makna Zainul Abidin? Perhiasan ahli ibadah. Itu satu hari salat itu 1000 rakaat. Kita kalau sholat 1000 rakaat tidak kerja pak, tidak sempat ngapa-ngapain, tidak sempat ngaji, tidak sempat. Ini sehari 1000 rakaat, karomahnya begitu. Yaitu ya masih sempat ngajar, masih sempat ya berdagang, masih sempat ya menafkahi. Sehari 1000 rakaat. Faman istata'a an yastakthir falyastakthir, maka siapa yang mampu untuk memperbanyak, maka hendaklah memperbanyak. Dan Nabi SAW itu senang sholat, sehingga kalau lagi dapat musibah, dapat masalah, dapat ujian, dapat bala, beliau langsung buru-buru sholat. Jadi semacam sholat itu cara kita untuk apa? Untuk curhat, untuk ngadu. Orang kalau punya masalah ngadu, tapi terkadang salah tempat mengadu. Kalau sudah ngadu biasanya enak apa enggak? Kalau sudah curhat biasanya enak apa tidak? Loh begitu. Kalau sama Allah, kalau sudah curhat mengadu, ya Allah hamba punya banyak masalah. Ada sisi kenikmatan dalam hati. Wa min dzalika, dan termasuk daripada keutamaan salat, anna salata khairul a'mal, sesungguhnya salat itu adalah sebaik-baik amal. Kenapa sebaik-baik amal? Karena lengkap semuanya dalam salat. Dari rukun salat yang 5, apa itu? Syahadat, apalagi salat, puasa, zakat, haji. Itu kalau kita kumpulkan itu ada dalam salat semuanya, Pak. Dalam salat itu lengkap, ada haji, ada zakat, ada puasa, ada syahadat. Sampai dikatakan as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Orang tidak semuanya wajib haji, yang tidak mampu tidak masalah. Orang tidak semuanya wajib zakat, yang tidak mampu, tidak punya nisab, tidak punya uang, tidak wajib zakat. Orang tidak wajib semuanya itu puasa, ada yang tidak mampu puasa, Pak. Ada orang tidak sanggup puasa, sakit harus minum obat, tidak apa-apa, tidak usah puasa, bayar fidyah. Ada orang tua penyakitan harus berobat tiap hari, minum, tidak usah puasa, tidak apa-apa, bayar fidyah. Sehari keluarkan 6,8 on beras, cukup ganti puasa. Tapi sholat, adakah keringanan untuk meninggalkan sholat? Oh kamu sakit tidak apa-apa, tidak usah sholat. Ada tidak? Tidak ada. Yang ada, kalau tidak sanggup tegak ya duduk, tidak sanggup duduk baring, tidak sanggup baring isyarat dengan mata, tidak sanggup isyarat dengan mata ya dengan hati selagi sadar. Hati juga tidak sadar, itu artinya sudah meninggal, Pak. Jadi puncak daripada orang itu boleh meninggalkan sholat cuma satu, kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking apa? Perkara sholat ini tidak main-main. Ya, perkara salatnya apa? Tidak main. Pokoknya ginilah, kalau kita mau cari kawan baik, dia tidak sholat, tidak usah deketin. Kenapa? Kalau untuk ukuran jadi kawan, Allah saja dia berani khianati, apalagi kita. Kecil kita ini, Tuhan ini dikhianatinya. Mau dia mendustai Tuhan, apalagi kita kawannya, aduh sebentar. Dan itu teruji, Pak. Banyak pengalaman begitu. Orang ini nampaknya perilakunya baik tapi tidak sholat. Oh besoknya makan kita.
memanfaatkan kita loh, memang betul ternyata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu wa lan tuhsu. Wa fi riwayatin istaqimu tuflihu. Istiqamahlah dalam menjalankan ibadah salat, tuflihu, kalian akan beruntung. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna khaira a'malikum as-shalah, sesungguhnya sebaik-baik amal kalian itu adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun, tidak ada yang menjaga atas ibadah wudu kecuali orang beriman yang sempurna imannya. Wa min dzalika, dan termasuk daripada keutamaan salat, anna salata syifaa'un lil arwah wal ashbah, sesungguhnya salat itu adalah obat bagi ruh dan jasad. Obat ruh dan obat jasad. Itu loh sampai siapa? Binaragawan. Siapa binaragawan yang badannya besar itu ya? Adrai ya. Adrai itu ngomong, katanya kalau mau bunuh orang kasih gula banyak-banyak, mau bunuh orang kasih kolesterol banyak-banyak. Ternyata tidak. Yang jadi masalah itu satu, ketika seseorang itu tidak mendapatkan ketenangan ruh jiwanya, imun tubuhnya akan lemah. Itu katanya begitu. Kalau sudah lemah, sistem tubuh semuanya rusak, pasti penyakitan. Orang gila, tidak pernah dia makan-makan yang kayak mana, makannya sembarangan, tapi kasih sehat, pikirannya tenang dia, Pak. Orang gila itu tidak ngurus omongan orang. Kalau kita sering ngurus omongan orang, makanya sering sakit-sakitan. Orang gila itu orang tidak mikir dia ngomong apa. Tapi jarang ada itu orang gila sakit apa stroke, jarang, Pak. Saya tuh punya kawan loh di Mesir itu orang gila. Lo serius, kalau sama orang lain itu ya gila. Kalau ketemu saya ya tetap gila, tapi bisa ngomong gitu loh, bisa ngobrol. Itu tidak punya rumah, tidur pinggir jalan. Makan apa yang dikasih orang. Minum kadang minum Pepsi, setiap hari itu minumnya itu Pepsi, kadang minum apa. Itu sehat, Pak. Loh, orang tidak punya rumah. Saya coba kita gelandangan seminggu di luar, tidak pakai rumah, tidak usah tidur di rumah, demam, Pak, gitu, Pak, sakit. Bajunya itulah, sampai rusak, sampai bolong, sampai sobek-sobek, baru ada baju lain digantinya, Pak. Sehat tapi, Pak. Kenapa? Hati, pikiran. Nah, sholat itu obat hati. Kalau tahu hakikat sholat, orang kalau hatinya tenang, insya Allah imun tubuhnya kuat. Kalau imun tubuhnya kuat, ya insya Allah sehat badannya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna fis salati syifa'un, sesungguhnya di dalam salat itu ada obat. Obat apa? Obat hati, obat ketenangan. Kenapa tenang? Manusia tidak merasa memikul urusannya sendiri. Orang gila itu sebabnya apa? Pertama kali kok bisa jadi gila? Karena dia merasa memikul beban masalah hidup dalam hidup. Dipikirnya kuat, akhirnya tidak sanggup fisik pikirannya untuk menahan, jadi gila, pecah. Semisal ini ada satu wadah, dikasih isi yang melebihi batas kemampuan wadah tersebut, hancur, itulah gila. Manusia kalau merasa dirinya mengemban beban, memang berat, kita tidak sanggup, kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan lemah. Tapi ketika merasa dirinya itu dipikul, jadi kata Syekh Iwad Al-Manqush itu pernah ngomong, satu masalah galau itu terjadi saat ketika seseorang merasa dirinya memikul masalah, tapi rubah cara berpikirnya. Ingat, bukan kita yang memikul, tapi kita dipikul. Siapa yang mikul kita? Allah. Sudah Allah jamin, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada dari satupun makhluk
yang ada di atas muka bumi kecuali sudah dijamin sama Allah rezekinya. Orang mikir siang malam yang bukan tugasnya untuk dipikir. Berat, lama-kelamaan stres, penyakit tumbuh. Ya. Jadi ingat, kita itu dipikul. Manusia itu diciptakan di dunia itu statusnya dan speknya ya. Spek itu tahu? Spesifikasi. Apa spesifikasi ya? Memang bawaan dari sananya manusia itu hanya sanggup dipikul. Siapa yang mikul manusia? Allah. Kehidupan dikasih, nyawa dikasih, napas dikasih, masa depannya sudah Allah jamin. Tidak ada satu butir pun nasi yang terlepas dari takdir yang telah Allah tentukan untuknya. Itu
Loh itu seperti kaki empat sedang mau baring itu begitu. Tahu kaki empat? Tidak boleh Ustaz. Yang penting dalam sujud itu menempelkan 7 rukun dalam sujud. Apa itu? Kening. Apalagi tangan, kedua telapak tangan. Kening 1, telapak tangan 2. 2 jadi 3. Kening 1, 2, 3. Lutut. Apa ini ujung jari? Ujung jari 2, lutut 2, 4, lalu kening 1, lalu telapak tangan. Itu selagi syaratnya terpenuhi, maka terhitung sah. Walaupun caranya begitu. Walaupun itu nempel, cuman kan lucu. Orang nengoknya bentuknya kok mirip. Mirip apa? Ya pikir dewek lah. Ya, kenapa kok mikirin salatnya orang? Kok ditengok salat orang? Nampak ya maksudnya Ustaz? Samping semua. Salat miring-miring. Jadi ada satu kaidah nih Kak Pendi ya, ada satu kaidah. Al-masyghul la yushghalu. Orang yang sedang disibukkan dengan sesuatu, dia tidak akan disibukkan dengan hal lain. Orang lagi sibuk bersama Allah, lagi menghayati bacaan-bacaan sholatnya, dia tidak tahu apa yang terjadi di sampingnya. Ya terkadang nampak, tapi habis itu lupa dengan apa yang dinampak. Enggak kok terus terbayang terus itu. Ya tapi ya untuk jadi bahan pertanyaan bolehlah ya kan. Yang penting begini, yang penting 7 rukun sujud terpenuhi sah. Dah gitu be. Adapun cara yang diajarkan Nabi SAW, kalau seandainya cewek itu menempelkan begini, menutup dadanya dengan tangannya, kalau laki-laki merenggangkan. Itu cewek gini tak? Ya. Ya enggak merenggangkan begini, ya enggak begini. Kalau jamaah gimana coba? Seukuran ini renggang. Intinya jangan sama dengan gerakan cewek gitu. Terus apa lagi? Pas sujud, lutut dulu atau tangan dulu? Yang sakit pinggang ya tangan dulu. Ada orang sakit pinggang? Itu sakit pinggang. Jadi Nabi SAW, dua kondisi ini pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi pernah sujud itu ketika berdiri mau sujud, lutut dulu pernah. Dan ini keadaan yang paling banyak beliau lakukan itu lutut dulu baru kedua tangan. Setelahnya Nabi pernah suatu ketika kakinya pernah sakit, beliau SAW ketika sujud tangannya duluan. Jadi kedua-duanya pernah dicontohkan sama Nabi. Cuman seringnya Nabi kalau sholat lututnya dulu. Cuman kalau ada orang sakit pinggang jangan salahin tangan dulu. Tidak apa-apa, saro dia kalau lutut dulu. Nah, apa lagi? Kunut tak kunut? Ada lagi? Tak kunut apa tadi ya? Hah? Saya tak kunut. Tak kunut sah. Yang tidak sah itu imamnya tidak kunut, dia kunut dewean. Allahumma hadini fi man hadait. Imamnya salam dia tetaplah kunut. Berarti kalau imamnya tidak kunut, makmum wajib ikut imam betul ya? Imam tidak kunut, makmum wajib ikut imam. Kalau dia mau baca kunut berarti mufarokoh. Apa itu? Melepas diri dari jamaah boleh. Aku tidak serg sama imam ini, aku kunut dewek lah, aku tidak jadi makmum lagi, baca kunut. Cuma keutamaan jamaah lebih utama daripada dia ngejar kunut. Dia kalau jamaah sampai selesai pahalanya besar daripada dia ngejar dewean kunut. Paham ya? Terus ada imamnya kunut, dia tidak kunut. Kunut itu apa? Kunut itu apa? Dia ngomong amin. Dia tidak ngomong amin, tidak masalah. Yang penting pas imamnya kunut dia jangan sujud be. Imam kunut Allahumma hadini fi man hadait, dia sujud nunggu di bawah nih. Nah, nunggu imamnya sampai ini yang tidak boleh. Selagi dia masih posisi berdiri, maka ya boleh-boleh saja. Ya. Paham ya? Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama kita doakan almarhum. Pahala dari majelis ilmu ini
kita hadiahkan kepada almarhum Bapak Jamingan bin Manguntono, almarhum Bapak Zainal Abidin bin Kasumah, almarhumah Ibu Janewar binti Zakaria, almarhum Nasril bin Zainal Abidin, almarhumah Rawanan binti Adam. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah mengangkat derajatnya, dan Allah menjadikan kuburnya sebagai taman surga, dan Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal wa awsil thawab hadzal majlis hadiyatan li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma li jami'il awliya wasyuhada wal 'arifin wa li jami'il ulama'il 'amilin li jami'il musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Thumma li abaina wa ummahatina wa jama'atina wa talamidina wa azwajina wa liman ahabbana wa liman nuhibbu wa liman awsana bid du'a. Thumma nakhusu khususan almarhum Bapak Jamingan bin Manguntono, almarhum Bapak Zainal Abidin bin Kasumah, almarhumah Ibu Janewar binti Zakaria, almarhum Nasril bin Zainal Abidin, almarhumah Rawanan binti Adam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ighsilhum bithalji wa ma'il barad. Allahumma naqqihim minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairal jazaa wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.